Oke, kita lanjut. Tiap kali kita membuat job file, yang pertama dilihat itu adalah customer-nya. Wajib dipilih customer-nya. Kemudian yang kedua di sini adalah menggunakan harga apa dia. Apakah menggunakan harga kontrak ataupun quotation. Dan kedepannya akan diberlakukan juga price list. Price list ini adalah harga baku dari perusahaan untuk multi customer. Jadi harganya akan tetap segitu terus ya. Misalkan untuk land tracking dari Jakarta ke Bandung itu 1.500.000. Baik dari customer A, customer B, customer C sampai customer Z sekalipun itu akan menerapkan harga yang sama di 1.500.000. Itulah yang dinamakan price list. Perusahaan punya harga baku untuk multi customer. Berbeda dengan kontrak dan juga quotation. Kontrak dan quotation basis harganya adalah satu customer, yaitu adalah harga private. Jadi yang wajib diperhatikan kedua setelah customer adalah harga. Jadi pastikan teman-teman tahu bahwa jika customernya misalkan Agincourt, dia menggunakan harga apa. Dan ini juga disesuaikan dengan project name-nya teman-teman. Untuk saat ini kontrak itu PIC-nya adalah Mbak Wulan ya. Dan quotation PIC-nya Mas Abda. Di sini saya sudah pilih Agincourt Resources ya. Misalkan saya pilih quotation. Seperti yang teman-teman lihat. Agincourt Resource memiliki 8 quotation untuk saat ini. Ini adalah PIC yang bersangkutan. Sehingga nanti jika teman-teman memilih salah satu dari quotation ini, itu udah langsung terpilihkan harga-harga apa saja ini yang ada. Itu. Nah, di quotation yang ini, dia ada banyak harga. 37 free console ini. Inilah nanti yang wajib perhatikan. Dan ini nanti wajib centang harga mana yang akan digunakan dalam satu paket pekerjaannya teman-teman. Dari quotation atau kontrak ini, penampakan dari UI data di sini itu sama dengan kontrak. Jika kontrak di sini itu hanya akan ada satu saja, karena satu customer itu hanya ada satu kontrak. Namun ketika pilih kontrak ini, itu akan banyak sekali harga yang keluar. Sini saya coba pilih, ada 1000 harga. Teman-teman harus perhatikan charge in-nya di sini, terutama yang LCL. Nah, ini. Untuk service yang LCL, ini kan ada LCL nih. Jadi setiap kali kita membuat job file atau kita minta tolonglah kepada teman kita, tolong bantuan aku buat job file gitu, kasih tahu. Syarat untuk membuat job file itu adalah satu customernya, sesuaikan dulu. Sebelum customer itu sebenarnya branch. Sekarang kan fokusnya ke Jakarta, tapi nanti kalau memang dipisah, misalkan di Surabaya ataupun di Balikpapan itu bisa membuat invoice, maka di sini nanti bisa kelewatan ini. Ini hati-hati. Karena apa? Karena kita sudah terbiasa langsung customer, langsung harga. Karena branch ini nggak dilihat. Ini kalau memang kedepannya itu Surabaya, Balikpapan dan cabang lainnya itu bisa membuat invoice, kemudian customer. Harga dulu deh, nggak apa-apa ya. Itu bisa dilihat dulu di sini. Apakah charge in-nya itu adalah tonase, gopikasi, terutama yang LCL-an ya. Di sini saya coba untuk centang salah satu harga ya. Misalkan di sini saya menggunakan air freight import. Ini yang ada bintang merah ini wajib diisi. Setelah itu saya save. Kita masuk kembali ke detailnya, teman-teman bisa memilih atau mengklik nomor dari job file ini yang berwarna biru ini ya, atau di icon dari folder ini. Di sini ada dua pilihan, bisa langsung klik nomor job filenya atau klik simbol folder ini. Di sini akan menunjukkan hover dari detail data. Saya akan pilih yang ini, saya klik, nanti akan masuk ke dalam detail job file. Jika teman-teman di lain waktu nanti dan kedepannya itu akan mengisikan detail daripada nomor WOPO, bill, HAWB. Bill ini kan kapal ya, jadi ini mungkin bisa teman-teman skip ya. Nah ini HAWB atau MAWB bisa teman-teman isikan. Begitupun dengan nomor referensi, kalau memang ada job file referensinya silakan teman-teman isikan. Nomor AJU, NOPEN, dan SPPB. Cara mengisikannya bagaimana? Teman-teman menuju tombol edit data di sini ya. Di sini untuk informasi yang kosong teman-teman bisa isikan. Misalkan di sini saya isikan PO. PO nomornya 12345. Untuk HAWB-nya misalkan 908765. Ini kalau memang ada nomor referensi job file-nya silakan diisikan. Kalau memang nggak ada bisa kosongkan seperti ini ya. Betul dengan remark dan nomor shipping invoice kalau memang ada silakan diisikan.
Sehingga nanti ketika kembali lagi, informasi ini sudah terisi. Edit data di sini akan terus ada selama job file ini masih berstatus proses atau draft. Ketika nanti sudah di billing, nomor invoice di sini akan muncul, maka edit data tidak akan bisa. Setelah ini yang akan kita lakukan adalah mengisi detail daripada pekerjaan. Barang apa yang dikirim, kendaraan apa, dan alamat tujuannya. Begitupun juga dengan bill to. Caranya adalah masuk ke detail job file ini. Di sini ada 3 sub menu. Ada detail job file, sub job file, dan cost atau budgeting. Detail job file ini akan menampilkan layanan apa yang nanti akan digunakan dalam satu paket pekerjaan ini. Kebetulan di sini masih hanya ada satu pekerjaan, yaitu adalah air freight import. Layanannya air freight. Kalau memang nanti ingin menambahkan daftar pekerjaan lagi, misalkan ada handling, bisa klik add. Disuguhkan lagi ada 3 submenu. Apakah akan menggunakan tarif umum atau yang tadi kita sebut sebagai price list, atau mencari tarif kontrak atau quotation. Di sini quotation ada banyak, teman-teman harus sesuaikan, ditanyakan dan harus komunikasi dengan bagian marketing. Atau jika memang sudah hafal, untuk kegiatan job name-nya air freight import ini, itu dia ada di nomor quotation nomor berapa. Harus memiliki catatannya, sehingga nanti tidak akan tercampur dengan nomor quotation yang lain. Jadi di sini nomor quotation-nya akan berbeda-beda. Ada yang 007, ada yang 008, maupun yang lain. Di sini ada yang 020 juga. 021, 010, 032, 019. Ini wajib teman-teman catat bahwa untuk layanan air freight import itu menggunakan nomor quotation yang berapa. Itu bisa dikomunikasikan dengan PIC daripada quotation. Di sini ada lolo ya. Maka tambahkan saja. Kita klik nomor 008. Di sini kan leave of empty atau rework charges. Silakan disesuaikan. Maka ketika dipilih nanti akan muncul detail layanan yang kedua setelah air freight. Kemudian untuk mengisi detail daripada pekerjaan air freight ini, misalkan kita akan mengisikan item apa yang dikirim, bill to-nya kemana, alamat tujuannya ke siapa, vendor pengirimnya, maupun cost atau budgetingnya, bisa plus. Kemudian ke submenu yang berikutnya, di sini ada sub job file. Ketika nanti sudah menambahkan detail daripada layanan ini, akan muncul di sini sub pekerjaannya, sub layanan. Kemudian di sini adalah CR-nya, cost operasional yang keluar ataupun reimbursement. Di sini ketika teman-teman tambah, ini syaratnya harus ada sub job file dulu. Barulah nanti pada sub pekerjaan itu akan menyesuaikan ada di service tipe yang apa. Apakah menggunakan handling, apakah menggunakan air freight, apakah menggunakan land tracking. Karena masing-masing sub job file ini, sub job pekerjaan ini, itu mewakili layanan. Harga ini itu menyesuaikan layanan apa yang dipakai. Jika land tracking, maka cost yang keluar atau CR yang keluar khusus untuk land tracking aja. Begitupun dengan cost atau CR yang berhubungan dengan pelayaran, maka itu nanti servisnya sudah pasti berkaitan dengan sea freight atau dooring. Begitupun dengan kalau misalkan kontainer ya, seaway to seaway, depo to depo, ataupun tracking yang berhubungan dengan pengambilan kontainer. Bisa sesuaikan dengan syarat harus ada sub job file-nya dulu. Bagaimana cara membuat sub job file? Kembali ke detail job file sini, klik tanda plus ini, yang artinya adalah menambahkan detail daripada layanan air freight ini. Tambahkan. Di sini juga harus perhatikan, ada charge in terkait kubikasi, tonase, item, dan borongan. Sebelum melakukan setting daripada charge in ini, karena ini krusial sekali untuk menentukan harga nanti, harus diperhatikan pada detail job file ini. Charge in yang digunakan apa? Karena ini sudah di-set oleh teman-teman marketing. Di sini sudah jelas bahwa air freight from Bangalore to Jakarta itu menggunakan charge in-nya tonase. Sehingga ketika masuk ke detail sini, sudah otomatis tercentang tonase, sehingga jangan merubah-rubah lagi untuk setting tonase ini. Ini karena krusial, ini menentukan harga billing nanti. Karena nanti kalau salah setting charge ini, misalkan kubikasi, sudah mengisikan segala macamnya untuk kuantitinya, berapa package, terus volumenya, P kali L kali T-nya berapa, total weight-nya berapa, itu nanti tidak akan keluar harganya. Karena teman-teman marketing itu sudah ngeset ini sebagai tonase. Tonase yang dihitung apa? Total weight, berat. Jadi jangan lupa tonase aja teman-teman. Ini menentukan daripada harga billing nanti. Harus perhatikan di sini ya. Berbeda dengan service yang lain. Kalau servicenya itu adalah land tracking atau dooring, itu nggak akan ada ini charge in ini.
karena dia menghitungnya berdasarkan unit kendaraan. Sedangkan kalau air freight import ini, service yang digunakan adalah LCL, less container load, karena itu bisa campur-campur barangnya. Dia menghitungnya mau unitnya berapa, itu kan nggak ada ya. Unitnya berapa, itu tetap berdasarkan just in ini. Dia itu itemnya, komoditasnya yang dihitung, bukan kendaraannya, bukan unit armadanya, itu melainkan item barangnya, komoditasnya yang dihitung. Itu bedanya LCL dengan FCL ataupun land tracking atau Doring ya. Kalau Doring itu yang dihitung adalah unit kendaraan, ataupun yang FCL itu yang dihitung juga unit kendaraan dan kontainernya. Sedangkan LCL, less container load, yang dihitung adalah komoditas barangnya. Apakah dia kubikasi, tonase, item, atau sekaligus borongan, atau kita kenal sebagai lump sum. Selanjutnya, setelah just in ini apa yang diperhatikan? Yang paling krusial ini. Kalau di transkontinen ini diterapkan, atau bahkan kita tidak tahu kalau ini sudah diterapkan. Ini sender sama receiver. Sender receiver ini mengambil dari mana? Kok sudah tersetting? Jadi sender dan receiver ini itu sudah otomatis tersetting dari job file. Pengirim, penerima, dan bill to. Jadi job file ini itu bill to-nya ke siapa? Sehingga satu paket pekerjaan, ada berapapun banyaknya satu paket pekerjaan ini, bill to-nya akan ngikut kepada job file ini. Jadi untuk setting pengirim, penerima, dan bill to itu ada di job file ini ya. Jadi ini krusial. Kita harus tahu dulu bill to-nya ke siapa. Misalkan ada order ya dari customer ataupun dari pihak manajemen, tanyakan jelasnya, Pak, bill to-nya ke siapa? Opo iku bill to? Ditagihkannya ke siapa? Ditagihkannya ke agen code resource. Oke, cukup gitu aja. Berarti bill to-nya kepada agen code resource AR. Misalkan penerimanya itu agen code resource, tapi bill to-nya ke alamat lain atau ke perusahaan lain. Maka settingnya itu ada di kontak kemarin. Kembali lagi ke modul kontak. Cara nyetingnya gimana? Krusial itu. Karena customer-nya adalah AR, terus di kontaknya itu juga AR, itu secara default bill to-nya adalah AR. Mau dirubah apa aja di sini, nggak ada masalah. Mau dirubah apa aja di sini, tidak akan ada masalah. Yang ditakutkan customer-nya AR, ditagihkannya kepada yang lain selain AR. Misalkan di sini customer-nya adalah AR, tapi bill to-nya misalkan kepada DNX, maka itu harus disetting di kontak. Tapi kalau customer-nya AR, penerimanya itu adalah airport ini atau DNX ataupun penerimanya yang lain-lain, yang penting bill to-nya kepada AR itu nggak perlu disetting lagi di kontak. Misalkan nanti ada beberapa customer yang sender receiver-nya nggak ada, maka di kontak ini belum setting, kita harus setting dulu. Setiap kali kita menambahkan kontak, saran saya setting itu sekaligus shipper and consignee-nya itu disetting. Menambahkan kontak customer ya, tapi kalau bukan customer ini nggak akan muncul ini.